Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arden Zafran Aminullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur data warehouse. Saya dari kelas SIMPA 209 dengan NIM 12021841443. Pertama, untuk data yang skema yang digunakan adalah kurang lebih seperti ini. Itu ada human resource, person, purchasing, production, sales, dan lain sebagainya. Kemudian mungkin nanti fokusnya ke purchasing, tapi kan data warehouse itu adalah kumpulan dari banyak data-data yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, kurang lebih untuk arsitekturnya itu seperti ini. Yang pertama, saya mengambil centralized data warehouse arsitektur. Itu ada source systemnya, kemudian staging area, kemudian normalized relational data warehouse, kemudian end user access and application-nya. Jadi dari source system adalah sumbernya, kemudian staging area itu adalah proses atau tempat di mana data itu diolah atau dibersihkan dulu dari source system yang sumber itu beragam. Kemudian nanti ada data warehouse-nya itu sendiri yang terdiri dari metadata, summary data, dan raw data. Metadata itu adalah memuat struktur dari data yang bersangkutan. Summary data itu adalah data dari data source yang dikumpulkan. Kemudian raw data itu data mentah yang berasal dari sumber data dan belum mengalami perubahan apapun. Kemudian selanjutnya adalah end user access application. Itu adalah bagaimana user itu melihat atau mengakses data tersebut. Bisa untuk dihasilkan dalam bentuk analisis, bisa juga dihasilkan dalam bentuk reporting maupun mining. Untuk kasus skema tadi, skema pada perusahaan tersebut, atau mungkin kita bisa bilang manufaktur, source systemnya itu bisa dari ERP, external data, kemudian sistem operasional, dokumen yang lain, kemudian database vendor dan sebagainya. Nanti data tersebut juga bisa dari pengolahan masing-masing sistem yang ada, dari database yang ada, kemudian dibersihkan, dipilih, diekstrak, kemudian ditransform, diintegrasikan dan dimuat. Kemudian lihat struktur dari data tersebut seperti apa, kemudian summary datanya seperti apa dari banyak skema tersebut, kemudian raw datanya mungkin data-data mana yang masih mentah dan bisa digunakan lagi. Kemudian end usernya mungkin bisa analisis, reporting, dan mining. Itu untuk misalkan ditampilkan dalam bentuk dashboard atau mungkin laporan tahunan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah web based arsitektur, adalah arsitektur bagaimana data warehouse itu diakses oleh user. Nah, ini saya mengambil untuk web based. Jadi untuk mengaksesnya itu menggunakan web based. Di web based sendiri itu ada beberapa komponen. Yang pertama adalah client atau web browsernya, kemudian web servernya, kemudian data warehouse itu sendiri, kemudian application servernya, dan web page. Jadi nanti client itu mengakses web server, yang mana web server itu akan melayani request dari client untuk menampilkan web page, untuk mengakses data warehouse, mengakses application server itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa menggunakan web base? Pertama, karena web base itu bisa diakses dimanapun dan cukup ringan. Kemudian untuk akses dari klien web browser ke web server itu ada beberapa metode, yaitu internet dan intranet. Kalau misalkan internet itu menggunakan jaringan internet, jadi bisa di luar dari daerah kantor. Kemudian intranet itu hanya diakses di dalam kantor. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk web page-nya mungkin bisa menggunakan HTML dan lain sebagainya, PHP dan lain sebagainya. Application servernya itu server untuk menyimpan aplikasi-aplikasi yang ada, baik aplikasi penyimpan database-nya, aplikasi ERP dan lain sebagainya. Bisa juga untuk menyimpan mungkin DBMS-nya dan lain sebagainya. Kemudian data warehouse itu sendiri yang ada di slide sebelumnya terdiri dari metadata, summary data, dan raw data. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Jika ada salah atau kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.